Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, video kali ini adalah penjelasan singkat dan sederhana tentang permasalahan fi'il mudhari'. Mungkin ada adik-adik yang perlu maklumat atau wawasan tambahan. Baik, kita harus tahu dalam bahasa Indonesia bahwasanya predikat atau kata kerja itu tidak mengalami perubahan. Di sini Ustadz kasih contoh. Misalkan saya makan nasi, atau dia pergi ke sekolah. Ada dua, saya makan nasi, dia pergi ke sekolah. Saya makan nasi, saya sebagai pelakunya, makan sebagai pekerjaannya, nasi sebagai objeknya. Nah, dalam bahasa Indonesia, makan ini tidak akan ada perubahan. Makan tidak akan ada perubahan apapun objeknya. Saya makan nasi, dia makan nasi, mereka makan nasi, ya, kita makan nasi, tetap makan. Sama. Dalam contoh yang kedua, dia pergi ke sekolah. Dia pergi ke sekolah. Dia subjeknya, pergi predikatnya, ke sekolah kata keterangan. Fokus pergi. Dia pergi ke sekolah. Jadi pergi ini tetap pergi apapun subjeknya. Mau dia, saya, kita pergi ke sekolah, mereka pergi ke sekolah, ya. Kalian berdua pergi ke sekolah, tetap pergi. Tidak ada perubahan. Akan tapi dalam bahasa Arab ada perubahan. Setiap fi'il itu akan ada perubahan mengikuti subjeknya atau fa'ilnya. Jadi kita langsung masuk ke contohnya. Lihat di depan ada tulisan saya sedang belajar bahasa Arab. Saya sedang belajar bahasa Arab. Sedang belajar dalam bahasa Arabnya yata'allamu. Lihat yata'allamu. Aslinya ya ta ain lam tasydid kemudian ada mim. Lihat langsung di contoh pertama, di situ ada ana ata'allamu al-arabiyyah. Lihat, karena subjeknya ana, pelakunya saya sedang belajar bahasa Arab. Lihat, karena subjeknya ana, saya, maka fi'il mudhari'nya juga berubah. Berubah menjadi ata'allamu. Yang aslinya yata'allamu berubah menjadi ata'allamu. Ya. Lihat contoh kedua juga, nahnu nata'allamu al-arabiyyah. Lihat, dari yata'allamu berubah menjadi nata'allamu. Yang ketiga juga, huwa yata'allamu al-arabiyyah. Ya. Kemudian yang keempat, anta tata'allamu al-arabiyyah. Lihat, ada perubahan dari untuk yata'allam, dan semuanya itu tergantung subjeknya, tergantung pelakunya. Ya, sampai sini sudah paham? Kemudian masuk ke yang kedua, saya sedang menginginkan apel. Saya sedang menginginkan apel. Saya subjeknya, sedang menginginkan predikatnya, kata kerjanya, apel adalah objeknya. Fokus kita di fi'ilnya ya. Pembahasan kita di fi'il mudhari'nya. Lihat, sedang menginginkan. Yuridu dalam bahasa Arab. Yuridu. Lihat, langsung pada masuk contoh, ana uridu tuffah. Aslinya saya sedang menginginkan apel, maka aslinya yuridu menjadi ana uridu tuffah. Lihat, ada perubahan dari yuridu menjadi uridu. Mengapa? Karena subjeknya ana. Lihat contoh kedua juga, nahnu nuridu at-tuffah. Dari yuridu berubah menjadi nuridu. Dan huwa yuridu at-tuffah. Kemudian anta turidu at-tuffah. Lihat, turidu berubah. Kemudian yang kelima adalah anti turidina at-tufaha. Lihat, ada beberapa perubahan. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke tabel. Lihat di tabel itu, sini Ustaz buat, ada kata ganti ya. Kata ganti ada 3, kita tahu yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ada kata ganti ghaib, mukhatab dan mutakallim. Ya. Untuk dhamir ghaib itu ada 6, dhamir mukhatab ada 6, dan dhamir mutakallim ada 2. Jadi totalnya ada 14. Kemudian lihat masuk ke kolom arti dhamir. Apa sih arti dhamir huwa? Huwa itu dia satu orang laki-laki. Contohnya fi'il mudhari' yata'allam. Untuk huma, mereka 2 orang laki-laki, maka berubah dari yata'allamu karena dhamirnya huma atau pelakunya 2 orang, maka fi'ilnya juga berubah, yata'allamani. Dari yata'allamu berubah menjadi yata'allamani. Ada tambahan. Lihat di paling pojok kolom harfuz ziyadah, huruf tambahan. Di situ ada
tambahan alif dan nun, ditambahin alif dan nun. Di bawahnya juga ada hum, mereka 3 orang atau lebih laki-laki. Dari yata'allamu, karena dhamirnya hum maka menjadi yata'allamuna. Lihat, ada tambahan 2 huruf di akhir yaitu waw dan nun. Lihat di harfuz ziyadah di pojok. Ya. Kemudian hiya turid tata'allamu. Kemudian huma mereka 2 orang perempuan tata'allamani. Ada tambahan 2 huruf di akhir yaitu alif dan nun. Kemudian hunna mereka 3 orang perempuan atau lebih yata'allamna. Ada tambahan nun, 1 huruf saja di akhir. Kemudian anta tata'allamu. Kemudian antuma tata'allamani, tambahan 2 huruf alif dan nun. Kemudian antum tata'allamuna, ada tambahan 3 huruf harfuz ziyadah di akhir. Lihat. Kemudian anti tata'allamina, ada tambahan 2 huruf yaitu ya dan nun di akhir. Antuma tata'allamani, ada tambahan 2 huruf alif dan nun. Kemudian antunna tata'allamna, ada tambahan 1 huruf berupa nun. Kemudian ata'allamu untuk dhamir ana, saya, ata'allamu yaitu tambahan dhamir alif di depannya. Kemudian nahnu, kita, berubah menjadi nata'allamu. Itu tambahan satu huruf nun. Jadi untuk dhamir ana dan nahnu, ana itu saya, di depannya ditambahin alif saja. Untuk dhamir nahnu ditambahkan nun saja di depannya. Ya. Ciri-ciri fi'il mudhari selalu dalam bahasa Arab, ciri-ciri fi'il mudhari itu kemasukan 4 huruf di depannya. Jadi ada alif, ada nun, ada ya atau ta, salah satunya. Itu ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, sekarang kita lihat tuh ada tasrif fi'il mudhari dari yashrabu. Yashrabu huwa dhamir yashrabu, kemudian yashrabani, ini sebagai penambahan maklumat saja. Yashrabani, lihat ada tambahan alif dan nun. Kemudian yashrabuna, ada tambahan waw dan nun di akhir. Kemudian tashrabu, kemudian untuk muannas hiya tashrabu, tashrabani, ada tambahan 2 huruf di akhir. Kemudian yashrabna, ada tambahan 1 huruf yaitu nun. Kemudian mukhatab yang diajak bicara, anta tashrabu, kemudian antuma tashrabani, ada tambahan alif dan nun di akhir. Kemudian antum tashrabuna, lihat tambahan waw dan nun. Kemudian anti tashrabina, tashrabani, tashrabna. Ya, ada tambahan masing-masing 2 huruf kecuali antunna, ada tambahan 1 huruf saja. Kemudian ashrabu, nashrabu. Ya. Dari sini udah ada sedikit gambaran tentang bagaimana tasrif fi'il mudhari.